Kita semua dengan nada gembira menyatakan syukur kepada Allah yang telah berkenan mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan keselamatan ini. Bersama mereka yang berbahagia, mari kita berdiri dan memulai perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, para orang tua, juga calon-calon penerima komuni suci pertama yang berbahagia. Kita semua yang hadir untuk memberikan dukungan kepada putra dan putri kita. Kita semua hadir untuk memuliakan dan mengagumi kebesaran Tuhan yang nyata dalam diri para orang tua dan juga kelima putra dan putri yang akan menerima komuni suci pertama. Mereka akan secara resmi, secara personal bersatu dengan Tuhan Yesus dalam proses persiapan sampai dengan penerimaan komuni suci pertama, menandakan bahwa mereka ingin berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang mereka yakini sebagai sumber kegembiraan, sumber kekuatan yang memampukan mereka untuk meraih masa depan yang baik. Mari kita terus berbahagia sambil tunduk rendah di hadapan Allah yang Maha Kuasa, meminta ampun bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa, dan kita minta pengampunan dari Tuhan supaya layaklah kita semua untuk ikut ambil bagian dalam perayaan yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Yang
kasih kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Kasihanilah kami umat
kerinduan anak-anak kami yang hendak menerima Yesus Putramu. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menjadi sumber kegembiraan yang menjadikan kami murid-muridnya yang setia. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan adalah sumber kekuatan rohani bagi umat beriman yang merindukan kehadiran Allah. Sabda itu senantiasa hidup dan tinggal di tengah-tengah kita dalam rupa roti dan anggur yang menjadi penjelmaan tubuh dan darah Yesus. Marilah bersama dengan anak-anak calon penghuni pertama, kita semua membuka hati dan pikiran kita agar diri kita seutuhnya diresapi oleh sabda Tuhan dalam bacaan-bacaan suci berikut ini. Elia ke Gunung Horeb. Pembacaan dari kitab 1 Raja-Raja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring, dan tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan.
datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah roti hidup, nenek moyang telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka dan berkata, bagaimana mungkin ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging
anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan di darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi kita semua. Bapak dan Mama, anak-anak dalam penerima komisi pertama yang berbahagia. Umat sekalian yang juga turut serta dalam kebahagiaan kelima putra dan putri kita, para bapak dan ibu guru, juga anggota KOR, juga dirijen, juga organis, semuanya turut berbahagia. Apa yang dikatakan melalui bacaan suci pada hari istimewa bagi kelima pasangan orang tua dan kelima putra putri ini mengajak kita untuk mengerti dan memahami bahwa hidup kita tidak selalu diisi dengan makan, tetapi hidup kita mesti selalu diisi dengan makanan agar kita bisa hidup. Tetapi bukan kita hidup untuk makan, melainkan makan untuk hidup. Apa yang dikatakan dalam kitab pertama Raja-Raja, tadi saya mau baca itu baca diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Kalau salah-salah itu mereka masukkan saja. Tidak pernah Raja-Raja. Memperlihatkan bahwa ternyata Allah itu hadir pada waktu yang paling tepat untuk orang yang Ia utus. Dia tidak hanya mengutus mereka, tetapi juga memberikan sarana yang memungkinkan mereka terus berjalan agar jalan itu tidak terasa begitu panjang dan jauh. Ketika utusan Allah itu sudah letih dalam perjalanan menuju Gunung Horeb, ia beristirahat lalu meminta kepada Tuhan biarkanlah nyawanya segera diambil, karena ia tidak lebih baik dari nenek moyang mereka. Tetapi ketika dia dalam keadaan letih lalu nyenyak di bawah sebatang pohon, malaikat utusan Allah itu hadir, bangunlah dan makanlah. Tetapi oleh karena keletihan luar biasa ia tertidur lelap kembali. Tetapi Tuhan tidak putus asa, dia mengutus malaikat kembali untuk membangunkan dia. Bangunlah dan makanlah. Bahwa di situ ada sepotong roti dan air sekendik, disiapkan di sampingnya oleh Allah. Lalu malaikat itu mengatakan kepada dia, bangun dan makanlah, karena kalau engkau tidak makan, jalan ini teramat jauh bagi engkau. Tetapi bangun dan makanlah, supaya jalan yang jauh ini semakin dekat engkau tempuh. Itu artinya
bahwa Yesus itu artinya bahwa Allah tidak menghadirkan manusia untuk makan saja, melainkan Dia menghadirkan makanan agar manusia bisa melanjutkan ziarah hidup meskipun jalan itu masih dalam amat panjang dan jauh. Bapak, Mama, saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes juga memperlihatkan hal yang sama. Bapak nenek moyang dulu mereka makan mana di padang gurun karena mereka mengawalinya dengan sungguh-sungguh ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah pertama penulisan kenapa Yohanes mengangkat ini kembali. Jadi kalau pada kitab suci itu kalau juga latar sebelum kamu mulai latar. Kenapa Yesus menyatakan bahwa makan daging itu? Jadi ketika Yesus mengatakan hal ini, Dia coba membuka kembali kitab Perjanjian Lama bahwa ternyata mana yang diturunkan begitu melimpah ruah dan dimakan oleh nenek moyang orang-orang Israel dan mereka itu telah mati. Dia membuat konfrontasi antara roti yang dia bawa dengan mana yang turun di padang gurun. Waktu itu orang-orang Israel itu dibawa keluar oleh Musa, tetapi mereka bersungut-sungut ketika mereka melalui jalan padang gurun dan tidak pernah sampai. Lalu mereka mengeluh, kenapa aku membawa kami keluar dari Mesir? Dulu di Mesir itu kami makan minum, tetapi mereka sendiri mereka tidak menyadari bahwa orang Mesir sedang memperbudak mereka. Seringkali karena kita mengalami perbudakan begitu panjang dan bertambah lamanya, kita mengatakan bahwa hidup bebas atau bahagia itu seperti ini. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu bukan hidup dia, karena mereka berada dalam cengkraman para penguasa Mesir. Oleh karena itu Dia utus Musa untuk keluar dan mereka dari sana. Tetapi dalam perjalanan begitu jauh mereka mengeluh. Itu artinya bahwa mereka berpikir bahwa jalan untuk makan, bukan makan untuk jalan. Padahal Tuhan memberikan mereka pengertian bahwa kita makan untuk bekerja, bukan bekerja untuk makan. Gitu. Jalan untuk makan, bukan jalan untuk makan, tapi makan untuk berjalan lagi. Gitu. Jadi makan untuk bekerja lagi. Gitu. Pemahaman seperti inilah yang seringkali bertolak belakang dengan pemahaman orang-orang Israel ketika itu. Maka mereka mengeluh. Mereka berpikir bahwa dulu itu hanya makan saja. Tetapi mesti makan dulu baru bisa bekerja gitu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu Dia melakukan konfrontasi antara dirinya sebagai roti hidup yang telah hadir di tengah mereka. Dia mengatakan bahwa mana yang telah mengenyangkan orang-orang Israel itu yang mereka makan itu telah mati. Sekarang kalau mau hidup, makan saya dan minum darah saya. Dia membuat perbedaan bahwa nabi-nabi dahulu diutus oleh Allah, mereka mempersembahkan korban dari darah binatang. Tetapi sekarang Dia mempersembahkan darahnya sendiri, tubuhnya sendiri menjadi tanda persatuan yang luar biasa antara diri dan orang yang mengutus Dia ke tengah dunia. Dan roti yang dimakan adalah dagingnya dan air yang diminum adalah darahnya, memberikan ruang kehidupan yang kekal yang tidak pernah akan memiliki unsur immoral, unsur mortal dan bukan unsur immoral. Unsur mortal itu artinya mati, immoral itu tidak mati. Kamu belajar geografi tidak boleh sendiri. Immoral dan mortal. Mortalitas angka kematian, immortalitas angka kehidupan. Tidak mengerti apa-apa. Belajar untuk selesai pada saat itu. Padahal orang yang belajar untuk hidup. Don sekolah sendiri di serius. Belajar untuk hidup dan bukan belajar untuk selesai. Kamu semuanya belajar untuk selesai. Harus selesai berubah semua. Bapak dan Mama saudara, sekarang kita berbicara dengan anak-anak dan para orang tua.
Kamu mesti menyadari bahwa hari ini secara istimewa Yesus memberikan tubuh dari makanan dan darahnya dari minuman itu. Itu berarti bahwa kehidupan kamu mesti harus diubah oleh tubuh dan darah Tuhan. Yang dulu pemalas ke gereja, rajin ke gereja. Yang dulu Tuhan minum kamu harus kembali minum Tuhan. Karena terbaik Tuhan minum kamu, lalu kamu akhirnya tidak sadar seperti Tuhan. Harus mengubah. Karena Yesus telah mengubah Tuhan itu menjadi darahnya untuk kamu minum. Itu artinya bahwa kamu melepaskan ego kalian untuk bersatu dalam sebuah komunio yang terberkati oleh Allah dan Yesus sendiri menjadi jaminan satu-satunya bagi kalian. Bagi anak-anak, kalau memang itu harus dibangun oleh orang tua setelah kamu menerima Tuhan atau bangun sendiri. Mandi sendiri. Pakai pakaian sendiri. Besok-besok kamu jadi dosa disuruh orang pakai pakaian. Kecuali orang pemalas pergi salon, lalu dia hanya datang diri saja orang pasang dia kepala dengan pakaian. Jadi kamu tidak bisa pakai sendiri. Mesti soal kamu buka ke sana orang selalu di sana. Orang lain selama dari kamu muka itu mereka jadi tahu persis kamu muka itu dari mana. Sedikit mata, sedikit mata. Tetapi kamu itu sering tiap hari kamu sudah tahu. Oh, sama untuk muka begini, sama sisi model begini. Kamu pasal orang untuk sisi model, sisi kamu muka itu benar jadi sekali kalau saya. Maka saya itu pasti tidak ada lagi kamu kalau berbalik. Kalau kamu tidak ada lagi. Sebenarnya kamu tidak ada lagi. Kamu yang sama baru. Untuk mereka berserah besar saja. Oh, mereka yang sama baru itu yang dengan ini. Jangan kamu belum sama baru juga. Jadi, bagaimana saudara-saudara ini? Jadi perjumpaan kenapa Yesus disebut Nabi sekaligus menjadi Tuhan? Karena dia memiliki perbedaan yang sangat tajam. Dahulu para nabi itu mempersembahkan korban dengan darah hewan. Tetapi Yesus hari ini mempersembahkan korban dengan darahnya sendiri. Maka dia pantas disebut seorang nabi, juga layak disapa sebagai Tuhan atas hidup dan mati kita. Dan sekarang seorang suami harus berkorban untuk istrinya dan seorang istri berkorban untuk suaminya. Jangan seorang suami berkorban dengan istri orang lain. Dan jangan seorang istri berkorban untuk suami orang lain. Hal seperti ini menjadi pengajaran yang paling inti agar anak-anak itu melihat kesaksian hidup. Bapak dan Mama saudara-saudara, kasih yang suami itu minum atau darah dan jangan kasih darah dibunuh oleh orang lain. Kasih yang darah itu diminum oleh istrimu dan jangan seorang maupun darah itu diminum oleh orang lain. Dengan demikian kalian sudah mengerti apa artinya komunio, bersatu dalam sebuah keluarga yang terberkati dan memiliki rasa korban dan memiliki atas keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan sendiri dalam hidup. Yang terakhir saya sudah memperingatkan kembali. Sebenarnya itu, malam itu, kalau orang-orang tua yang bilang malam itu, kalau mereka masuk tenda, kamu sendiri yang menyambut mereka atau orang-orang yang sudah sembuh. Jangan suruh saksi itu mati lampu hidup mati kilogram saja 5 tahun. Itu salah. Sangat tidak etis seorang tua datang memegang anak lalu disambut dengan lampu kilogram kalau
di bawah, dia pasti akan mampu di atas. Sangat tidak etis. Kamu menyambut mereka lampu di dalam kamu sangat tidak. Kamu sedang melurus dalam apa menjadi seekor binatang yang tidak mengerti memahami apa artinya lampu di dalam. Kamu sangat tidak. Nanti jam 11, jam 10 itu salah. Jam 10 ke atas itu baru kamu buka. Supaya orang yang mabuk, joget dan lain sebagainya juga mereka tidak malu lagi karena mereka tidak dikenal mukanya. Karena seorang pilih kamu, boleh dari kamu muka itu. Padahal hakikat kamu pilih kamu itu ada di papa, ada di tempat-tempat kopi. Sehingga para ahli di situ kan. Yang mereka sudah mereka punya pekerjaan, mereka masuk di kolom kopi itu, lalu disambut dengan lampu yang kamu itu supaya wartawan tidak mengetahui mereka bahwa mereka harus berlaku masuk sana. Supaya orang tidak kenal mereka muka. Kamu ini muka apa yang perlu disembunyi? Muka yang sama, belakang yang sama, kiri bersama, atas bawah yang sama, kamu sembunyi di mana? Kasih lampu terang orang lain yang muka. Jika muka sudah sedih pasti kasih lampu yang kamu lagi tambah. Jadi kalau sama sudah tidak ada lampu yang kemana di bawah itu? Tuh, muka guru model begini mau lampu yang kamu. Saya masuk minggu 1 menit. Kalau 1 menit sama kita boleh selesai. Jadi kalau orang tidak mendengar hal ini, kalau seandainya orang jaga di tenda kita, kalau bukan orang dari pondok ini, kamu harus memberitahu. Orang kalau sesuatu datang itu bukan untuk menguasai kamu harus kuasai dia. Siang-siang mungkin tidak terbatas. Siang-siang itu kalau orang yang secara profesional mengatur musik, siang itu dia tidak pernah ada buka lampu. Siang atas bawah panas kiri kanan panas kiri kamu buka lampu. Kamu sendiri bahasanya kamu tidak mengerti satu kata. Saya sampaikan kepada kamu yang buka pada ini. Dia bukan guru tapi dia mengerti satu kata. Bukan satu kata satu guru. Mungkin pemahaman mengerti satu dua kata, tapi kalau satu guru kamu mengerti. Kamu bukan guru, kamu bukan guru. Lalu saya kamu, kamu bisa sama lalu, saya sama lalu kamu lalu. Satu lagi, kalau saya sama lalu saya ngomong daripada dalam bilang kamu. Kita biarkan kamu tapi jangan tunggu kamu kamu. Lalu, saya benar masih di sini. Saya benar masih di sini. Saya bisa dalam apa kan? Dari katanya, mau di sudut mana? Saya masih di sini. Kenapa? Kita bisa di jam 10. Kita bisa di jam 10. Saat sana itu jam 7.04 saya sudah makan di rumah. Makan di rumah mereka di rumah saya kan makan di rumah sekolah. Ya rumah itu yang ada sekolah ada anak salam baru mereka. Saya salam saya mulai misal. Saya punya adik sepupu kami itu dia mana pun kita satu. Saya ada bukan bisa anak salam baru. Kalau orang terlambat jadi salam baru. Lalu yang lalu. Kamu tidak bilang kalau itu mereka. Kita menciptakan tenda yang ada di dalam gereja ini, kita buat pergelaran di rumah kita masing-masing. Saya tidak pernah ada orang berpesta, tapi mengerti ini pesta apa ini. Lanjut dari gereja ini kan. Masa kamu bisa menodai sakramen yang kamu terima dengan kusuk, lalu dengan perkelahian yang menyebabkan anak yang dipestakan itu merasa cemas dan galau. Orang yang bisa ini kan, sementara kalau kamu buat kacau, atau kamu tidak buat kacau, tapi orang buat kacau dengan kamu, saya akan marah.
Saya sudah telepon semuanya itu, saudara, jangan mengubah pelaku menjadi korban dan jangan mengubah korban menjadi pelaku. Saya bilang, selama ini kamu begitu mudah mengubah posisi umat saya menjadi pelaku pada mereka yang dikorbankan. Saya tidak menerima itu. Sekali lagi, jangan mengajar upaya yang sedang berhidup di kampung ini. Sekali lagi, jangan ganggu sinyal yang sedang tertidur di kampung ini. Saya kalau memimpin perayaan iman dan semua orang itu merayakan iman, tindakan atas nama iman merupakan tanggung jawab saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak satu dua jenis binatang yang berotak manusia setengah-setengah hadir untuk mengacaukan perayaan iman di wilayah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selain kita mendoakan kelima putra dan putri kita pada perayaan Eucharistia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendoakan dan bersyukur kepada Tuhan bersama keluarga ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bagi kelima putra dan putri kita yang hari ini menerima Tuhan Yesus dalam diri mereka, menerima komunikasi bersama untuk memberikan mereka rahmat, kekuatan dan kegembiraan mengisi hari-hari hidup mereka. Kita mendoakan mereka agar sehat jiwa dan raga, juga bersama para orang tua dan pendamping. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk Bapak Yosef Koli Gumelasar, Oma Lucia Gelu, Opa Petrus Gumelasar, Opa Petrus Wirarani, Oma Marta Waipunang, Opa Yeremias Rubahuhan, Oma Maria Sabuburin, Opa Rofinus Asmila Unagolok, Oma Anakewa Punang, Opa Yohanes Leri Punang, Om Yosef Arakian Punang, cucu Maria Imakulata Benganjawan, Oma Maria Inga, Opa Malwena, Kakak Juliana Enge, Kakak Yakub Enge, Kakak Luther Enge, Om Ignatius Sekolah Unagolok, Adik Agnes Unagolok, Mama Regina Fendi Rajaona, Adik Bernadette Yuliana Krio Gedan, Mama Maria Edi Bakin, Nenek Thomas Muli Bakin, Mama Marta Mukosaken, Nenek Petrus Ia Bedan, Nenek Bernabus Beda, Nenek Sofia Kewa Rajaona, Anak Ivan Kalang, Mama Maria Nura Kelen. Bapak Daniel Palu Luron, Bapak Daniel Dain Luron, Kakak Franciscus Luron, Kakak Marta Luron, Kakak Sisilia Reniban Luron, Nenek Pelatin Kelen, Nenek Pelatin Luron, Bapak Prodokitus Ladorani, Mama Agnes Bola Rajaona, Kakak Siska Ero, Bapak Petrus Wirarani, Mama Marta Woipundan, Kakak Baltasar Kewarani, Kakak Rosa Kewarani, Kakak Martina Liorani, Anak Claudia Gelu Halimaking, Adik Katarina Siparani, juga Oyang Andreas Duasogen, Oyang Margareta Woipundan, Oyang Matia Kelaba Kelitin, Oyang Ambrosia Peneka
amin. Oma Rosa Siba, amin. Oyang Petrus de Remong, amin. Oyang Veronica Atabua, Oyang Karus Pati, amin. Oyang Katarina Ose, Oyang Cristianogo, Oyang Simon Sasu Etos. Semoga mereka semua boleh berbahagia dalam kerajaan surga dan menjadi pembawa bagi keluarga dan kita semua. Juga kita berdoa keselamatan kekal untuk Bapak Alusius Hutun, Monika Barek Opong, Nenek Simon Ogubosogen, Nenek Marta Ose Mukin, Nenek Simon Opong, Nenek Paulina Betolakan, Nenek Andreas Tia Opong, Januari Sogen, Bapak Anu Swabi Sogen, Bapak Maria Kiwa, Bapak Sirilus Opong, Bapak Henrikus Tala Opong, Bapak Nikolas Lusi Sogen, Bapak Laurentius Geser Musa, Bapak Antoni Sawalakan, Bapak Yosef Ubolakan, Bapak Dikabis Kelakan, Mama Maria Elizabeth Wahon, Bapak Andreas Wahon, Mama Maria Lisa Uran, Bapak Matias Wahon, Bapak Agus Mala Wahon, Mama Petronella Wahon, Bapak Yosef Ola Uran, Mama Sabula Madelen, Bapak Anis Nale Sogen, Bapak Damianus Rola Sogen. Semoga mereka semua boleh mengalami sukacita dan dianugerahkan rahmat kejamun pasca abadi bersama orang-orang kudus di surga, dan kiranya mereka semua yang telah pergi menghadap hadirat Tuhan boleh tetap menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersedia di dunia ini. Mari saudara-saudari kita semua berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya Allah Bapa sungguh mencintai kita dan Ia senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik demi kebahagiaan dan keselamatan hidup kita. Marilah dengan penuh harapan kita menyampaikan doa-doa permohonan kepadanya. Bagi pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, terangilah hati para pemimpin gereja dan negara kami dengan roh kebijaksanaan-Mu agar sanggup berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan Kristus di tengah umat pilihan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua kami dengan cinta kasih-Mu. Semoga mereka boleh membagi cinta dan kebahagiaan bersama kami, anak-anak calon komuni pertama kepada
percaya untuk mendengarkan semuanya itu dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang kekasih dalam Kristus, tibalah saatnya kita memasuki liturgi Ekaristi. Wakil anak dan orang tua akan menghantar bahan persembahan sebagai tanda penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan untuk dikorbankan bersama korban Kristus. Kita sekalian yang hadir perayaan syukur ini juga diajak agar menyerahkan segalanya bakti kita sebagai persembahan terindah kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengorbankan tubuh dan darahnya kepada kita. Mari kita membawa seluruh persembahan kita ini dengan iringan lagu yang meriah. Persembahan diri kami
Berdoa saudara-saudari semua persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami tunjukkan. Bersihkanlah kami semua dan persatukanlah dengan persembahan Imam Agung Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Ia yang ditinggalkan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang telah dititikkannya. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang telah ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelaman, terus-menerus minum dari sumber keselamatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surga, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-henti yang bernyanyi. Terpujilah yang
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, tugas segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan penjualan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada segenap umat-Mu yang hadir dalam perayaan kudus ini, anugerahkanlah kami semua kesehatan jiwa dan raga. Juga bagi saudara-saudari kami, anak-anak kami yang akan menerima komunitas suci pertama, berkatilah mereka semua dan anugerahkanlah mereka kesehatan jiwa dan raga. Hantarlah mereka semua menuju masa depan seluruh apa yang Engkau kehendaki. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo keempat, Uskup kami Fransiskus serta semua rohani Iwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudari kita satukan seluruh doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita membagikan salam damai di antara kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan bersabdakan kepada saya, tetapi kepada saya maka saya bersungguh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Kini tibalah saatnya yang istimewa dalam perayaan ini. Anak-anak kita akan bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan darahnya sebagai jaminan hidup kekal. Marilah kita mengiringi mereka dengan doa dan nyanyian.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah cinta dan kegembiraan dalam tatapan tubuh dan darah Putramu. Semoga misteri cinta ini menjadikan kami semakin mencintai Dikau, melayani sesama dalam hidup dan karya kami setiap hari, baik dengan keluarga kami dan lingkungan masyarakat kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bunda Maria, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, kami telah menerima tubuh dan darahnya pada hari ini. Semoga berkat doa Bunda Maria, hidup kami sesuai dengan janji yang telah kami ucapkan di hadapan Yesus Putra-Mu. Semoga perjalanan hidup kami selalu dalam naungan kasih-Mu. Tabahkanlah hati kami dengan janji yang telah kami ucapkan di hadapan Yesus Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar sanggup memikul salib kami masing-masing dalam mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dampingilah kami selalu agar di rumah, di sekolah, dan di mana saja berada, kami selalu tampil sebagai sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa memancarkan kasih sayang dan kebaikan Bapa di surga melalui tingkah laku hidup kami setiap hari. Ya Bunda yang pemurah, doakanlah kami pada saat ajan. Amin.
Anakku yang terkasih, di hari bahagiamu ini, kami sebagai Bapa dan Mama tak dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk dikenang selamanya. Namun hanya sarana-sarana rohani ini. Gunakanlah ini selalu agar engkau semakin mengenal sahabatmu Yesus Kristus dan semakin akrab dengan Dia. Jadikanlah Dia sebagai kekuatan hidupmu dan siap menjadi saksinya pada hari-hari yang akan datang. Semoga engkau kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, keluarga, gereja, dan bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Mama. Hadiah dari Bapa dan Mama ini membuka hati saya untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan ini permintaan saya bagi Bapa dan Mama, bahwa bukan hanya memberikan kami hadiah ini, tetapi terutama Bapa dan Mama selalu mengajak kami untuk selalu ke gereja, rumah Tuhan, untuk bertemu dengan guru dan sahabat kami yang hari ini telah kami terima dalam diri kami. Oke, selamat pagi untuk kita semua.
seperti tubuh dan darah Kristus. Terima kasih untuk kedua orang tua yang mana sudah membimbing, mendampingi anak selama ini. Saya selaku Ketua Dewan Stasi dan juga semua umat turut berbahagia. Memang ada 1-2 lika-liku yang mana saya hadapi. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Pastor Paroki yang mana pada hari ini melayani kelima anak kami untuk menerima sakramen tubuh dan darah Kristus yang mana kita sudah lalui bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Pastor. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Pastor, saya atas nama Dewan Stasi dan juga kelima anak serta umat yang ada di stasi ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang mana selama ini sudah mendampingi anak di sekolah sampai pada hari ini turut hadir untuk mendukung kelima anak ini menerima sakramen komuni pertama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru dari SD Impres 1 Loang dan juga teman-teman yang mana pada hari ini juga turut hadir. Terima kasih untuk anggota KOR, Bapak Organis, Pak Markus, Dirjen, Ibu Kepala Desa, Solis, Tenor. Anggota KOR ini begitulah keadaan kami. Kami selama ini selalu kesulitan tenor, tapi puji Tuhan hari ini semua lengkap. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk petugas liturgi, petugas PPA, lektor Mazmur, komentator yang mana sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Terima kasih untuk semua umat, baik dalam stasi, dari luar stasi maupun luar paroki yang turut hadir dalam perayaan mendukung kelima anak kami ini menerima sakramen komuni pertama. Sekali lagi terima kasih. Terus yang terakhir, setelah perayaan ini, kelima anak dan juga orang tua masih mengundang Bapak Pastor, anggota KOR, Organis, petugas liturgi lainnya, dan juga Bapak Ibu Sesi yang selama ini mendampingi, pengurus inti, dan juga Bapak Ibu guru dari SD Impres 1 Loang, dan juga Bapak Kepala Desa Wakiro. Setelah perayaan ini kita masih bersama anak-anak menikmati sedikit snack yang mana mereka siapkan untuk kita nikmati bersama. Jadi mungkin itu saja. Mari kita mendukung kelima anak ini dengan tepukan tangan.
Baik, terima kasih untuk terima kasih bersama seluruh jajaran dan juga seluruh yang sudah membantu kasih kegiatan pada hari ini. Terima kasih untuk warga tugas liturgi, Rektor Afrodit dan Pemasmur. Juga terima kasih untuk para orang tua, anak-anak komuni pertama. Juga selamat berbahagia bagi kelima putra dan putri kita. Terima kasih untuk anggota POR, Organis dan dirjen. Baik, dirjen juga baik sedikit, anggota POR baik. Baik, dirjen itu tadi saya perhatikan tangannya seperti ini. Itu sesuai dengan ilmu dirjen itu pas. Sesaka Pak Mahfuz tahu. Tidak ada dirjen model begini macam orang betul, tidak ada. Harus belajar ini. Kami yang imam juga ada aturan tinggi, tidak ada begini, marilah berdoa. Nah, tidak ada begitu. Itu liturgi praktis saja belajar, bukan ini sampai mau rambut semua yang ini. Jadi kalau begini masa buat selama ini begini, mau dimakan, kamu ya supaya saya lapis kamu. Mungkin sudah belajar bertahun-tahun dengan barang begini. Menunjukkan bahwa kita ada dalam diri kita dan juga keluar dalam diri kita untuk orang. Tidak ada lagi. Juga diri kita sama. Terima kasih untuk semua yang telah terakhir. Kau pasti latihan itu berulang kali. Ya sudah, terima kasih korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, juga korban perasaan terlebih ini kasih banyak. Saya hanya mau menyampaikan satu hal ini. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Orang tua yang sedang berada dalam persoalan atau kendala tidak komuni dan sambut untuk mengantar anak-anak. Tidak ada soal. Kedua, kalau anak itu bermasalah tidak ada soal orang tua untuk tidak menerima komunis. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Kalau kamu lakukan itu kan aturan sendiri. Yang saya pelajari tidak ada aturan. Yang ketiga ini untuk kami semua. Untuk para orang tua, anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, tetapi anak itu tidak berada dalam tanggung jawab laki-laki yang mengambil dia. Anak itu wajib masuk suku perempuan yang melahirkan. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan sakramen pembaptisan. Lalu dia kata kepada itu saudara, engkau pendara itu tidak ada arti apapun kalau dia tidak bersembahyang dalam rahim seorang anak perempuan. Tidak ada mengharuskan itu. Saya tidak ada mengharuskan melegalisasi perbuatan jahat. Tidak ada. Jadi saya itu lihat anak ini kalau tidak ditanggung jawab oleh seorang laki-laki, sukunya berdasarkan saya perempuan. Jadi saya sudah umumkan ini artinya kamu buat dan tidak bertanya lagi. Kalau tertanya ganti-ganti saya sudah kamu air panas, itu tanda pembaptisan kedua dan tanda pembaptisan baru. Gitu ya? Saya sudah menyampaikan itu dari setiap sekali. Selamat berbahagia bagi kelima putra dan putri kita yang sudah mengenal komuni pertama, juga berbahagia para orang tua. Tadi memang saya sekarang ini antara orang yang tahun baru atau yang tidak tahun baru. Mereka juga berseragam luar biasa.
hebat untuk kalian semua karena kamu mendampingi anak dan ikhlas dan turut menghargai perjuangan hidup anak-anak. Setelah ini, koordinasi terus, saya foto dengan anak-anak. Habis itu saya foto dengan ajudan. Habis itu baru orang tua. Saya tidak mau foto orang tua, tapi ya saya juga kasihan mereka. Kemarin saya mau di Bapola, saya tidak mau foto dengan orang tua. Bapak-bapak muka macam ketakan kaku begini. Mama-mama juga punya rambut macam kelapa hibrida begini. Sudah, tapi saya akhirnya foto dengan mereka juga. Biar rambut macam kelapa hibrida juga lihat sudah saya foto dengan mereka. Tetapi saya senang dengan kalian semua. Mari kita semua berdiri untuk mohon berkat dan perhubungan bagi kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semua orang yang kita doakan, pekerjaan dan seluruh aktivitas yang akan kita jalani dalam hari-hari hidup kita dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, bisa sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Terima kasih atas segala dukungannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dadah!